Ini ada pertemuan dengan dokter Richard Lee. Atlia. Iya betul, saya dapat undangan dari timnya Dr. Richard Lee untuk hadir di rumahnya hari ini. Terlepas agendanya apa ya, saya dalam rumah saya itu agendanya memang terkait mungkin podcast ya seperti itu. Apakah ada hubungan dengan Nikita Mirzani, Bang? Dengan hubungan Nikita Mirzani dan masalah permasalahan skincare ini? Sejauh ini sih tidak dijelaskan ya dalam undangan itu, ya kita hadirnya jangan seperti apa gitu. Tapi kan memang saat ini yang lagi booming ya terkait kasus ya Nikita Mirzani ya. Apalagi kemarin video saya sempat viral kan. Bang, ini menanggapi tentang Dr. Richard Lee yang ikut terseret dalam pusaran skincare abal-abal. Menurut Abang, seperti apa melihat kasus ini sendiri? Ya, dibuktikan gitu. Kita tidak bisa memfonis itu skincare abal-abal dan tidak gitu. Tanpa adanya rekomendasi dari institusi resmi terkait produk itu. Gitu. Jadi itu yang harus diluruskan. Oke, Bang, satu dari saya, Bang. Bang, saya mau bertanya sama Bang. Kemarin saya habis mewawancari pakar hukum ya, Ibu Sheila Sofia, yang mengatakan dia mengatakan bahwa skincare-nya dia tidak masuk dalam izin BPOM, tapi dia menyangkal. Silakan aja laporkan selagi itu tidak ada korban, kata dia gitu. Menurut Abang seperti apa? Ya, jadi perlu ditegaskan bahwa fungsi dan kewenangan BPOM hanyalah memberi izin edar, mencabut izin edar, ataupun secara disitu dia memberikan rekomendasi kepada pidana. Jadi sampai di sana, memang apa yang dikatakan Sofia benar. Ya, jadi orang mereview produk itu tidak merepresentasikan bahwa produk itu berbahaya. Ya enggak. Yang mau dilaporkan apa? Jadi harus ada dampaknya, itu korban yang menggunakan produk itu. Kalau misalnya setelah istilahnya menggunakan produk itu pengep-pengep, istilahnya mukanya rusak, itu bisa dilaporkan. Berarti kalau selama ini tidak ada pelaporan, itu sah-sah aja mereka tidak mendapatkan izin dari BPOM? Tidak bisa, karena tidak ada kerugian. Hanya langkahnya paling BPOM mencabut izin edar, bahkan menutup perusahaan itu saja. Jadi terkait pidana itu harus ada kerugian materi maupun kerugian fisik. Seperti itu gitu. Sekarang mau melaporkan apa? Tanpa adanya review, kalau memang setelah menggunakan itu muka dia rusak, itu bisa dilaporkan. Ya enggak? Disitulah diuji di lab apa kandungannya. Jadi review itu tidak merepresentasikan bahwa produk itu berbahaya, tidak. Gitu loh. Selama ini kan yang mereview itu tidak pernah mencoba produknya itu, kecuali yang mereview itu mukanya pengep-pengep juga boleh. Gitu. Seperti itu. Justru gitu. Reviewer ini bisa dilaporkan atas dugaan fitnah, bohong dan pencemaran nama baik bisa. Tuh, ya enggak? Makanya yang kita sangat sayangkan justru reviewer ini disalahgunakan, ya enggak, untuk mencari pendapatan. Alasannya review, alasannya demi kebaikan masyarakat, menjaga masyarakat, tapi di balik itu ada modus untuk semacam mencari hasilan. Berarti kalau itu perlu ada aturan dari badan pihak kepolisian ketika skin itu beredar abal-abal merugikan masyarakat ya, Bang? Inilah lemahnya BPOM, pengawasan BPOM terhadap produk ini. Harusnya review itu kewenangannya BPOM, bukan orang per orang. Legal standingnya apa orang per orang mereview produk? Seperti itu nggak ada. Gitu loh, kecuali emang buat tujuan negatif. Seperti itu gitu. Jadi pesan saya, tidak perlu takut buat para pengusaha skincare. Apabila produk Anda review gitu, laporkan saja, karena itu adalah bentuk pencemaran. Iya. Itu dia yang harus membuktikan. Berarti ada undang-undang Bang ya? Ada ya, Bang ya. Undang-undang ITE itu. Iya. Seperti itu. Itu jadi tidak perlu. Ini kan peredaran uang dari bisnis skincare juga menggiurkan nih, Bang, mungkin sampai ratusan miliar ya. Dan apakah hal itu menjadi alasan hingga menghalalkan segala cara agar menghasilkan keuntungan dan tidak memperdulikan adanya penyalahan hukum, penyalahgunaan hukum di dalamnya? Apakah hal itu mungkin terjadi, Bang, ketika orang fokus lebih ke bisnis
mengesampingkan yang bermasalah. Ya sebenarnya kayak gini, saya pemilik istilahnya apa? Saya contoh ada kan semacam air, ya enggak? Sebenarnya ada tulisan namanya nama perusahaan, tapi izinnya aja di sana. Kalau kita jelas nggak punya izin, tapi nama kita kan ada kan? Iya kan? Nah seperti itu contohnya gitu loh. Jadi saya bilang reviewer itu tidak mewakili bahwa produk itu berbahaya. Jadi harus dibuktikan dulu gitu. Kalau setelah dipakai mukanya berutusan, itu boleh. Tanpa reviewer pun itu bisa dilaporkan. Gitu. Kalau misalnya tidak ada BP POM-nya, ya lapornya kemana ke BP POM, minta diselidiki, minta ditutup atau apa seperti itu. Jadi bukan digunakan untuk alat, untuk senjata, untuk istilahnya memeras orang. Tidak boleh. Iya. Sebenarnya jeratan hukumnya terkait dengan kasus ini berapa tahun sih Bang kalau boleh tahu, sehingga akhirnya memberikan apa efek jerah dan orang berpikir ketika hal ini menyalahi aturan atau menyalahi hukum? Ya justru kalau misalnya ternyata faktanya itu produk itu berbahaya, terus izinnya tidak ada, korbannya ada, itu ancaman 10 sampai 15 tahun. Sebenarnya tinggi ya ancaman hukumannya ya Bang. Iya. Terkait undang-undang bisa masuk ke undang-undang konsumen, bisa masuk ke undang-undang kesehatan. Oke. Wah, kira lagi nih. Bang, gua mau